Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum Taurat ke-5 sampai dengan ke-10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon pengampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita membacanya secara responsoria. Yesus menyembuhkan Bartimeus, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
Ayat 52 bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kor Ina Kamis.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 18 Februari 2024. 1 Romawi, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Info Kapit yang artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan topik minggu, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. 2 Romawi, informasi pelayanan umum. Konven pelayanan penuh waktu atau full timer pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 di Gereja HKBP Ciputat akan diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga, masuk pukul 10 WIB. 2. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, di gereja kita akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 15 WIB. Bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Sintuawik, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. 3. Kegiatan PA dan latihan KOR. Mulai Minggu tanggal 18 Februari 2024 akan dimulai kegiatan PA dan latihan KOR semua kategorial. 4. Senam dan PA seksi lansia. Senam dan PA lansia akan dimulai Selasa 20 Februari 2024 pukul 8 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Diharapkan kehadiran punguan lansia. Bersama ini kami BPH mengundang Amang, Inang, Lansia HKBP Tangerang Kota untuk hadir menjadi anggota aktif punguan lansia. 5. Barcode warta ibadah dan persembahan. Untuk menambah sumber informasi tentang warta jemaat yang pemberian persembahan jemaat, gereja kita telah menyediakan barcode yang ditempel di kursi jemaat. Cara menggunakannya: pertama, buka aplikasi Google Chrome. Kedua, tekan tombol kamera. Ketiga, setelah aktif, tekan kamera sekali lagi dan arahkan ke barcode. 6. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 18 Februari 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Roni Saud Parulian Site, Ibu Rinawati Tambunan yang datang dari HKBP Sinampang Resort Adianangka Distrik 6 Dairi, bertempat tinggal di Jalan Pelamboyan 6 nomor F3 strip 4 Taman Poris Gaga Wik 10 NRJ 24 1670. 7. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan: A. Seorang putra bagi keluarga Bapak Ipan Zakaria Sitorus, Ibu Emi Christine Siregar, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 WIK 16 NRJ 211459. B. Seorang putra bagi keluarga Bapak Muncul Saragi, Ibu Riris Berta Pangaribuan, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 WIK 25 NRJ 181262.
orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. 8. Ucapan selamat dan doa. Pultamer Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam nama Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Disampaikan untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu dan jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja, demikian juga yang ada di rumah atau dimanapun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Dari mimbar ini kami sampaikan salam kasih sukacita yang dari Tuhan. Semoga kita selalu di dalam sukacita, di dalam naungan kasih-Nya. Kami menyampaikan Shalom, Horas, Mulia tema di Tuhata. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu Info Covid, yang berarti bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Tertulis di dalam kitab Mazmur 25 pasal 25 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikianlah dikatakan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik minggu kita pada hari ini adalah Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Kalau hari-hari akhir ini kita nggak sulit lagi untuk mencari jalan. Kalau dulu waktu tahun 2000 kami pernah di Tangerang, ketika mau melayani ke Jakarta, susah sekali. Bisa bolak-balik turun dari mobil untuk bertanya, jalan ini mana? Berapa kali belok? Udah belok berulang-ulang pun tak pas tujuannya. Balik lagi ternyata kelewatan dan lain sebagainya. Tapi belakangan ini kita enggak sulit lagi karena sudah ada kemajuan teknologi yang mempermudah kita, yaitu GPS. Sehingga kita ketika mau kemana saja enggak sulit lagi, tinggal klik linknya, kita tahu mau kemana tujuan kita, walaupun terkadang kita mau dililukan juga. Karena saya sudah pernah mengalaminya. Ketika mau pertanyaan ke week 33, Anda telah sampai, tempatnya gelap gulita, di sini rawa-rawa, di sini tanah kosong. Wah, ngeri kali rumah jemaat. Anda telah sampai, kata saya. Ternyata saya dililukan. Mungkin pengalaman kita pun ada ya seperti itu. Kita tersesat oleh GPS. Tapi 80% memang kita dimudahkan dengan adanya aplikasi itu. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun kita dipermudah untuk mendapatkan jalan dengan berbagai aplikasi, tapi ingatlah itu tidak sempurna. Satu waktu ada waktunya kita akan lilu, kita akan tersesat. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk fokus kepada siapa kita, meminta jalan
yaitu jalan kehidupan. Kalau jalan tujuan alamat mungkin kita bisa melihat GPS. Tapi tidak ada aplikasi tujuan yang membuat kita mudah menyelesaikan masalah kita yang dibuat oleh manusia atau yang diciptakan oleh manusia. Misalnya ini, lagi galau, nggak punya pacar. Klik di sini, kau akan mendapatkan pacarmu. Nggak ada, belum pernah ya? Belum. Atau nggak punya uang, klik ini, nanti kau dapat uang di sana. Nggak ada itu. Tapi apakah GPS kita untuk kita mendapatkan yang kita cari? Yaitu firman Tuhan. Inilah penuntun kita. Inilah penunjuk arah kita. Sehingga kita tahu jalan mana yang Tuhan tunjukkan. Jalan mana yang Tuhan arahkan untuk kita jalani. Sehingga kita menemukan jalan atau tujuan yang sebenarnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimanakah kita untuk bisa dengar-dengaran, mendapatkan jalan yang disampaikan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup kita? Tentu dengan berdoa. Inilah subtema kita pada hari ini, doa Daud kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan, agar Tuhan memberi perlindungan dalam jalan hidupnya. Berdoa. Jadi kalau berdoa ternyata bukan kata-kata yang disusun sedemikian sehingga enak untuk didengar. Tetapi berdoa itu adalah mencurahkan semua isi hati kita. Jadi beda doa pribadi dengan doa syafaat. Kalau doa syafaat bukan curhat. Tapi doa pribadi curhatlah kepada Tuhan. Jadi kalau doa syafaat kita punya topik doa. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kita doakan biasanya bukan diri kita. Jarang di doa syafaat kita, Tuhan aku berdoa untuk diriku. Sekarang aku belum ada kekasih. Sekarang aku belum dapat pekerjaan, jarang itu. Tapi yang kita doakan adalah di luar dari diri kita. Pengumuman kita, gereja kita, bahkan negara kita. Berdoalah, curahkan kepada Tuhan di dalam doa. Jangan mencurahkan ke tempat yang lain. Jangan mencurahkan kepada manusia. Tapi curahkanlah kepada Tuhan. Aku sulit berdoa, Inang. Ada orang yang sulit berdoa? Banyak ya. Makanya gak mau nerima pertangyangan di rumah. Karena ada tangyang siang perjabu. Tapi sekarang gak ada lagi. Di KBP Tangerang Kota udah diganti. Gak ada tangyang siang perjabu, Be. Tangyang siang doa syafaat ya. Tapi ada juga sih yang bikin perjabui itu nama nang yakon. Manang naneng manjabui pertangyangan tu minggu naro. Jadi kalau di susunan acara di HKBP itu ada tangyang siang perjabu, tangyang siang naro. Jadi 2 kali berdoa syafaat, tambah doa yang setelah khotbah itu. Enggak mau berdoa, menerima pertangyangan di rumah. Boy, jalo mak, aleho martangyangan non. Atur memben kesepakatan suami istri. Olo, inay natay. Jalo ma pertangyangan non rupani. Nganeng tangyang siap perjabu. Peter lawi natay tu dapur. Peter lawi tu dapur. Atar terbege mah cetek. Neng mah bekopi marayan no kan. Habis marede belugam-lugam mau mamatay. Dia dunaton. Nah itu ya, ada memang itu real itu. Tidak hanya di desa, di kota pun ada. Sengaja belakangan datang biar tidak ditunjuk berdoa. Apa malo situai di sini yang martangi yang pangodianon martangi yang sian naro di sini doi pilit naneng martangi yang tembak 12 pas nggak bisa lagi mengelak ya itu. Banyak kita takut berdoa, takut mencurahkan isi hati kita memohon kepada Tuhan, tetapi mencurahkan ke tempat yang lain kita tidak takut. Apalagi ibu-ibu alawi ibu-ibu tong hurajumi doi ugodong dohita marhata-hata berkata-kata. Jadi penelitian para ahli, perempuan lebih banyak mengeluarkan kata-kata. Ngajojo tabege ya teh. 16.000 kata satu hari. Untuk yang pendiam.
Unang tersonang moru narohamu. Untuk yang pendiam itu. Kalau perempuan normal berapa? 20.000 kata. Mulai ke bawah hanya 5.000 kata. Jadi kalau ada bapak-bapak atau laki-laki yang terlalu banyak berkata-kata, dicurigai ke laki-lakiannya. Ini penelitian para ahli, ini bukan kata-kata saya. Dan saya coba searching benar, ada beberapa yang berpendapat sama. Ya perempuan itu lebih banyak berkata-kata. Maka cenderung perempuan itu lebih cerewet. Bahkan bukan hanya mulutnya yang berkata-kata. Matanya pun bisa berkata-kata. Betul nggak Inang? Betul nggak Amang? Coba kamu. Ulah kamu mak. Nah so cocok irwanai. Pak. Apalagi mau neng mangan di pesta. Haulah songoni pe di dok ngai boto hamu unang buati. Matanya pun berkata-kata, itu perempuan hebatnya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, datang tamu, si hudul lawi si jo ma begi-begi Roma umaon. Nek mandok dah unang isi ho lau. Tor lau do iba, ya gak nang, bener nang. Apalagi mau lo ngasape adong si body language bahasa tubuh. Ancaman keras, cepat-cepat bergerak. Sotong hona, ale mulu dak danak nuai ngasing ngalam malobe. Apa sih mak tengok-tengok indah musik. Ngeri kali mata mama indah. Luar biasa ya. Ya kan? Ya jadi perempuan itu hebat, bukan mulutnya saja berkata-kata, matanya pun bisa berbicara. Apa yang mau dikatakan? Kalau kita banyak berkata-kata, cenderung perkataan kita itu memang menyebalkan. Atong hohom peau. Nang pola makatay biaw, unang inang, marsay tonon. Unang, hatahon hatami. Alay unang marahata-hata, tusan, marhata ma, tutuhani. Padok hatam tutuhani. Tuhan na citian rohak kunuangi bay nama tajabu nami. Lasu dioloi hatakku Tuhan. Buhan nama bay, marhata-hata hamu tutuhani. Nang pola bohay. Molo tu jabu, molo tu yanakon tu amatta. Itinggal lodo kamu, amu anon. Alay hamu biak kamang, sabar hamu tangihon. Mulu marsay tinaton aladang gibegi hamu hatana tong do hamu na susah dang ilopan no nidammo. Ale teh sonare dang maul be ngadong bela po surya. Dang ilopan lo isi batu luar di mangan ah molle. Anak-anak muda mama enggak masak, enggak usah. Yang penting ada GoPay. Tinggal belanja. Shopee Food dan lain sebagainya. Enggak susah ya. Sampaikan, curahkan, katakan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu pendengar yang baik. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Itu minggu kita hari ini, info kafit. Jowon nama au alusaku maibana. Berseru-serulah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sampaikan apa yang ada di dalam hatimu, sampaikan apa yang ada di dalam pikiranmu ketika engkau di dalam kesesakan. Ketika engkau di dalam pergumulan, ini doa Daud. Allahku kepadamu aku percaya. Ikon hapusan dohita tu dia bata. Hanya kepada Allah saja kita percaya. Jangan percaya kepada dunia ini. Jangan percaya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebentarnya itu setia memegang rahasia kita inang amang. Satu kindui. Aka amaun kan. Upos dorohana tulungan na. Apalagi mulong mga katay di lapo. Isi may sudah ipapuas na rohanay. Sobo to may memereng inaton. Alam gudang hatana. Ay gusto gudang hatana so na inatay. Itu tadi dia. Itu rumusnya itu. Kalau banyak omongnya berarti istri Anda masih normal. Kalau enggak berkata-kata lagi, sudah ada sesuatu yang aneh, bawalah berobat. Udah ada gangguan psikologi itu. Bawalah berobat. Bayangkanlah pendiam saja 16.000 kata-katanya. Apalagi kalau yang normal 20.000. Jadi supaya kita tidak salah mengeluarkan kata-kata kita, berdoalah kepada Tuhan. Perempuan itu saya katakan tadi, ini banyak semua perempuan saya ambil ilustrasi biar mudah. Matanya pun bisa berkata-kata seperti saya katakan tadi ya. Karena memang kita ini lebih banyak mengandung, saya baca tadi di ensiklopedia, ternyata benar ya. Mengapa kita lebih banyak lebih cepat bereaksi dengan apa yang kita lihat
Sehingga mata kita pun bisa mengatakannya karena kita memiliki protein bahasa. Namanya itu protein kotak forehead, saya baca P2. Kalau orang-orang ahli gizi, orang-orang kesehatan pasti tahu. Kalau nggak tahu berarti sama kita baru belajar. FOX P2. Nah, itu protein bahasa. Jadi karena kita mempunyai itu lebih banyak, perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka kita lebih banyak mengaspirasikan apa yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau pada hewan yang diteliti para ahli ini, tikus lebih banyak itu kepada hewan tikus jantan. Nah, itu bedanya manusia dengan tikus. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi kalau banyak bapak-bapak yang lebih banyak jangan-jangan dia bukan manusia. Ya. Jadi apa yang mau dikatakan, curahkanlah, berkata-katalah kepada Tuhan. Gak ada kita yang gak ada persoalan, gak ada kita yang gak mengalami pergumulan dalam hidup. Semua kita, mau yang banyak uangnya, apalagi yang tak ada uangnya. Lebih banyak persoalan kita. Tapi bagaimana kita bisa berbahagia seperti kata lagu Ina tadi. Ailas ni roha dogogo dihamu, molo hamu mangulahon hatani debata. Amin. Las ni roha dogogo. Bahagia itu akan datang ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kita meyakini Tuhan adalah pendengar yang baik. Tuhan adalah pendengar yang setia. Karena itu apapun persoalanmu, datanglah kepada Tuhan. Walaupun sebentar. Yang kita cari di dunia ini mungkin bisa mendatangkan ketenangan kita. Tapi itu sebentar Ramanginang. Satokin doi porsi ada kamu. Suntuk inatai. Bain status OTW. Kepo kawannya. Mau kemana dak? Kan perempuan. Mau kemana dak? Kan gitu. Healing tipis lah. Belum dijawab tadi. Kemana? Namun saya makin kepo dia. Ke pantai. Pantai mana? Namun saya. Apa mang? Anyer, itu paling dekat sama kita kan? Nah, kan? Terus ditanya, terus dijawab pula, terus ditanya. Tadi cuman kata OTW. Ali mergajang mohon mergajang. Kenapa nggak ke puncak aja? Nah, puncak lebih enak, mandang pemandangan kota Bogor, Bandung, bagus. Ya udah nanti OTW berikutnya. Selesai jalan-jalan ini, pulang ke rumah. Sonang rohamuna? Tenang? Persoalan selesai? Enggak, ketemu lagi sama Amata itu. Ini lagi. Makin stres, makin pusing, kenapa? Rumah makin berantakan. Ditinggalkan suami sama anak-anak. Pesta pora lah orang itu kan. Sebentarnya healing itu. Healing itu kan penyembuhan ya. Menenangkan, menyembuhkan diri kita. Sebentar pas tokinan doi. Ale mula siani tong lam tabba persoalan. Berantam suami istri lagi. Masalah kita tetap ada. Jadi kemanapun kita mencari ketenangan, dimanapun kita mencari hiburan, ketika kita kembali kepada rutinitas, persoalan itu tetap ada. Karena itu, datanglah, berserahlah kepada Tuhan. Orang yang datang dan berserah kepada Tuhan bukan berarti masalahnya tidak ada. Ada masalah itu. Jadi jangan minta-minta kalau berdoa sama Tuhan, Tuhan, buanglah masalah ini, Tuhan. Sakit kali ku rasakan. Jangan minta Tuhan membuang masalahmu. Kalau enggak mau ada masalah lagi, ya mintalah didoakan sama keluarga. Loas au. Iya Manginang. Selama kita masih hidup, masalah itu harus ada. Itu tandanya kita hidup. Jadi bersyukurlah kita. Kalau masih bergumul, masih merasakan sakit, puji Tuhan ternyata aku masih hidup. Kalau kita masih diizinkan hidup, berarti kita masih diberi kesempatan untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ini
Tuhan menunjukkan jalannya kepadaku. Tuhan menunjukkan jawabannya kepadaku. Kalau kita percaya, itu harus kita yakini, Amanginang. Oleh sebab itu di dalam setiap persoalan kehidupan kita, jangan mencari jalan keluar di luar rumah. Jangan mencari jalan keluar di luar Tuhan. Tetapi carilah dan tanyalah kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan. Masalah ini terlalu berat, berikan aku kekuatan Tuhan. Masalah ini terlalu membingungkan, membuatku susah, aku gak mengerti. Tolong tunjukkan solusi yang terbaik Tuhan. Curahkan kepada Tuhan. Jangan mencurahkan kepada orang yang ada di dunia ini. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Apa yang tidak dialami oleh Daud di masa hidupnya? Sian haposo onna. Daud itu sudah menderita. Setelah dia menjadi raja pun dia tetap susah. Bahkan sampai dia tua pun persoalannya tetap ada. Ketika dia muda, Daud ini mengalami diskriminasi di keluarganya. Dibandingkan abang-abangnya, dia tidak tinggi. Dibandingkan abang-abangnya, dia kurang ganteng. Sehingga Daud ini hanya menjadi seorang gembala. Sementara abangnya menjadi pasukan istana, pasukan perang raja. Hebat, gagah. Sampai ketika Samuel mau mencari pengganti Saul, ayahnya tidak menunjukkan Daud. Yang ditunjukkan abangnya, si Abinadab, Eliab. Ditunjukkan yang ganteng-ganteng anaknya itu. Kalau si Samuel udah jatuh cinta, ini dia. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dicari Daud yang di ladang itu, dicari Daud yang di tempat penggembalaan ternak itu untuk ikut makan bersama, dan kepadanya lah Tuhan berkenan. Lihat. Dan setelah dia menjadi raja, dia seorang rohana daung, tong dope ibana, dilelele, tong dope ibana, dibain arsak rohana. Terus tidak disukai. Tapi apa yang mau dikatakan, dia tidak pernah berhenti. Di masa mudanya, ketika dia menjadi raja, dia jatuh ke dalam dosa. Ini dosa yang dicatat Alkitab yang terbesar yang dilakukan Daud ketika mengambil istri Uria, Betseba. Ini dosanya, dan ini yang dirajumi, disadari oleh Daud betapa berdosanya, sehingga dia meminta Tuhan memberikan pengampunan. Apa tadi yang dikatakan? Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dosa kita saja ditebus, diganti oleh kematian Yesus. Apalagilah persoalan kita itu. Kecil itu, apa yang gak bisa dikerjakan Tuhan? Masalah kecil itu sama Tuhan Amanginang. Tapi yang penting adalah bagaimana ketaatan kita. Gak mungkin Tuhan gak bisa mengatasi masalah kita. Bisa. Bisa Yesus menumpas semua pasukan Romawi yang mau menangkap dia ketika selesai berdoa di Taman Getsemani. Bisa. 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 Tapi apa yang dikatakan? Di dalam doanya, di dalam ketertekanan batinnya dia berkatakan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Di akhir kalimat, bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu jadilah. Apa yang membuat Yesus tidak melakukan penumpasan kepada semua pasukan Romawi yang mau menangkapnya? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Bapa. Ini yang harus kita ingat Amanginang. Apa yang membuat kita harus bertahan? Apa yang membuat kita harus berani? Ketaatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau persoalan kita itu pasti ada, tetapi kita mengingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut,
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang dapat dilakukan dunia ini terhadap aku? Apa yang dapat dilakukan penderitaanku itu terhadap aku? Tidak ada yang bisa mengalahkanku, karena Tuhanlah penolongku. Katakan itu di dalam hidup. Katakan terus. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan pengalaman kita, sinadongata, jangan namanginang, andalkan Tuhan. Biar Dia yang menunjukkan jalan. Saya kalau mau ke Partangiangan sekalipun sudah ada Google Map, saya klik, saya udah tahu kira-kira, tapi sepanjang jalan saya berdoa terus. Tuhan, jangan sampai lilu aku dibuat Google Map ini. Biarlah aku sampai ke tujuan dengan selamat. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang bisa kita andalkan, tetapi Tuhanlah satu-satunya andalan kita yang seutuhnya, yang sempurna, yang akan menyempurnakan apa yang kita miliki untuk mendatangkan sukacita dan kebahagiaan kepada kita. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan kita, apapun pergumulan perjuangan kita hari ini di dalam kehidupan kita, bagi keluarga saudara-saudara yang mungkin belum dapat anak, adik-adik kami pemuda yang belum dapat jodoh, percayalah. Berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berserah terus kepada Tuhan. Bagi keluarga yang hidupnya masih pas-pasan, bahkan di bawah garis kemiskinan, berdoalah, percaya kepada Tuhan. Tapi doa itu tidak cukup hanya di dalam kata-kata, tapi doa itu harus kita kerjakan. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Mintalah maka akan, Matius 6:33 teh dang, Matius 7 ayat 7 do. Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah, ketoklah. Lihat, kita pertama disuruh berdoa, lalu setelah itu disuruh mencari. Kerjakan doamu. Belum dapat, terus ketok pintu itu supaya pintu dibukakan. Mengetok tidak sekali, tidak dua kali, terus berkali-kali sampai pintu dibuka. Jangan pindah pintu. Kalau pintumu belum dibuka, terus minta kepada Tuhan. Ketok terus, pasti Dia berikan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan. Mintalah petunjuk dalam hidupmu, di dalam doa, di dalam usaha, di dalam pekerjaanmu. Dan percayalah Dia akan menunjukkan jalan bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 ini perlu kita catat dan ingat. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang enggak kita mengerti, yang kita belum tahu ke depan apa yang terjadi dalam hidup ini. Berserulah kepada Tuhan. Hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan akan menolongmu, memampukan kita untuk melihat mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, curahkan semua isi hatimu kepada tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Maka Dia, Allah Sang Pendengar, akan menjawab semua doa-doamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus percaya bahwasanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkau akan menunjukkan jalan bagi kami, untuk kami dapat mengerti setiap rencana-Mu, untuk kami dapat mengerti jalan mana yang harus kami jalani di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami mengandalkan apa yang kami miliki saat ini, tetapi biarlah semua yang Tuhan berikan sebagai karunia kepada kami, Tuhan berkati, sehingga itu menjadi jalan berkat, menjadi jalan sukacita bagi kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Berkati firman-Mu setiap hari yang menjadi sumber hikmat bagi kami untuk menjalani kehidupan. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini. Biarlah mereka tetap kuat, tetap teguh, berpengharapan kepada Tuhan di dalam hidupnya dan terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk semua pelayanan di HKBP Tangerang Kota. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayanan kami. Berkati semua pelayan penuh waktu, Parhalado Partohonan, dan jemaat yang memberikan hatinya untuk melayani Tuhan sebagai Parhalado non Partohonan. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, pelayanan yang kami berikan, kiranya Tuhan berkenan
sehingga ini menjadi persembahan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Biarlah melalui pelayanan kami, nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dibesarkan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui pelayanan kami boleh bersaksi Engkaulah Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang berjuang di dalam kehidupan, di dalam pergumulan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati sehingga mereka tetap berpengharapan, bekerja dengan sepenuh hati, dan kiranya Tuhan menolong mereka untuk mengatasi setiap persoalan hidupnya. Dan apapun yang mereka perjuangkan di dalam hidup ini, biarlah Tuhan berkenan sehingga apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan, karena Tuhanlah sumber hikmat, sumber berkat dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah sukacita mereka semakin bertambah-tambah dan Tuhan memakai mereka pun menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini, terlebih-lebih bagi gereja-Mu dan juga bagi lingkungan di tempat mereka tinggal. Bapa yang baik, pada kesempatan ini pun kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu serta anak-anak kami, Amri Amos Shilaban, Nur Tauli Marbun, Nyonya Huta Gaul, Sontiana Huta Hayan, Nyonya Simanjuntak, Nur Siti Boru Tampu Bolon, Basa Sinaga, Joshua Krisos Situmeang, Maria Magdalena Nadeak, Saud Turnip, Nyonya Siagian Esti Sirait, Virgo Budiarman Saragi, Elvis Manahan Sitompul, Ririn Dasaning Eko Bulan, Romulo Mariduk Sitompul, dan Jennifer Tobing, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dari week 1 sampai 37 dan Jayanti. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati obat dan makanan mereka, memberkati para medis dan juga keluarga yang merawatnya, sehingga itu semua menjadi jalan kesehatan, jalan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami telah melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden serta para legislatif di negeri kami ini. Kiranya siapapun yang telah terpilih, dipilih oleh rakyat Indonesia, itu adalah pilihan Tuhan, sehingga Tuhan mengurapi mereka semua untuk bekerja dengan sepenuh hati untuk kebaikan, untuk kemajuan bangsa dan negeri kami. Berikan kesehatan kepada pemimpin negeri kami saat ini, biarlah mereka pun boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai akhir periode mereka, dan apa yang dikerjakan ini tidak menjadi sia-sia, sehingga apa yang sudah dilakukan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin gereja-Mu, mulai pemimpin pusat, distrik, resort, bahkan huria. Kiranya Tuhan memberkati semua para hamba Tuhan yang melayani di gereja HKBP secara keseluruhan. Biarlah apa yang telah kami kerjakan sungguh-sungguh menjadi persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah berkat-Mu menyertai hidup kami, sehingga kami tidak pernah takut menjalani hari-hari kami. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan, untuk meneruskan perjuangan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga pada saatnya tiba ketika Engkau memanggil kami, kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang mengikuti ibadah ini secara online, boleh memberikan persembahan melalui aplikasi pengiriman yang terserah untuk kita, sambil menyanyikan buku nyanyian Kidung Baru nomor 188, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.